Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas jawaban biologi kelas 12 bab 4 pada tugas aktivitas 4.3 pada halaman 182 sampai 183 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas aktivitas 4.3 ini. Yang mana kita diminta untuk melakukan pengamatan secara virtual mengenai produk bioteknologi pada 4 link video YouTube yang tertera, lalu memasukkan data hasil pengamatan pada tabel dengan format yang tertera ini, Gen. Untuk langkah akhir kita diminta untuk mengelompokkan macam permasalahan kehidupan dan mencari alternatif solusi dengan bioteknologi. Baik, Gen? Jadi simak pembahasan untuk perintah yang ada di tugas kali ini. Adapun berikut ini adalah contoh tabel hasil pengamatan virtual berdasarkan video yang diberikan pada link yang tertera ini. Untuk bidang kehidupan, ini untuk link yang pertama, ini terkait dengan lingkungan, yang mana permasalahan yang ingin dipecahkan yaitu limbah industri tekstil mencemari lingkungan. Nah, bahan dasarnya ialah air limbah industri tekstil. Agen bioteknologinya dapat berupa bakteri pengurai aerob dan anaerob. Nah, hasil atau produknya berupa air limbah yang lebih bersih dan aman untuk dibuang. Lanjut untuk link kedua, ini terkait dengan bidang pertanian. Permasalahannya yang ingin dipecahkan, kebutuhan pangan meningkat, hama dan penyakit tanaman. Bahan dasarnya padi. Agen bioteknologi yaitu teknologi rekayasa genetika yang mana menggunakan bakteri untuk transfer gen dengan hasil atau produk tanaman yang lebih tahan hama serta hasil panen yang lebih tinggi. Kemudian lanjut untuk bidang yang ketiga, untuk rujukan link ketiga itu adalah kesehatan. Permasalahan yang dipecahkan itu penyakit kanker sulit diobati dengan terapi konvensional. Nah, bahan dasarnya adalah sel manusia dan antigen spesifik dengan agen yaitu teknologi antibodi monoklonal dengan pemanfaatan E. coli dalam produksi protein rekombinan. Hasil atau produk yang diharapkan adalah antibodi monoklonal untuk terapi kanker. Dan terakhir, sesuai dengan rujukan dari link YouTube atau video yang ada pada poin D, ini adalah bidang kehidupan energi. Permasalahan yang dipecahkan berupa kebutuhan bahan bakar yang ramah lingkungan. Bahan dasarnya dapat berupa singkong atau ubi kayu dengan agennya yaitu fermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae dengan hasil atau produk itu bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Ini kita masuk ke pembahasan untuk poin 4 yang mana diminta dalam hal ini untuk mengelompokkan macam permasalahan kehidupan dan alternatif solusinya. Dan berikut ini adalah untuk tadi lingkungan dengan permasalahan yang telah disebutkan terkait limbah industri mencemari air dan tanah. Ini bisa dengan solusi pemanfaatan mikroorganisme anaerob dan aerob dalam sistem pengolahan limbah untuk mengurangi zat berbahaya secara biologis. Kemudian untuk pertanian, permasalahannya adalah produksi pangan tidak mencukupi akibat serangan hama dan penyakit tanaman. Dapat diberikan solusi untuk rekayasa genetika dengan memanfaatkan bakteri untuk menciptakan tanaman transgenik yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit, serta meningkatkan hasil panen. Untuk bidang ketiga, contohnya di kesehatan, permasalahannya penyakit kanker sulit diobati dengan metode konvensional, sehingga tawanan solusinya yaitu produksi antibodi monoklonal menggunakan teknologi rekayasa genetika yang digunakan dalam hal ini contohnya adalah E. coli untuk mengenali dan menyerang sel kanker secara spesifik. Lanjut untuk keempat, contohnya bidang energi dengan permasalahan contohnya ketergantungan pada bahan bakar fosil yang tidak terbarukan dan tentunya dapat mencemari lingkungan. Nah, solusinya yaitu produksi bioetanol, contohnya dalam hal ini dari singkong melalui fermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae sehingga menghasilkan bahan bakar alternatif yang tentunya lebih ramah lingkungan. Jadi kesimpulannya, bioteknologi memiliki peran besar dalam mengatasi berbagai permasalahan global.
Dengan pemanfaatan mikroorganisme dan rekayasa genetika, kita dapat menciptakan solusi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan di berbagai bidang kehidupan. Again, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 4 pada sesi tugas aktivitas 4.3 pada halaman 182 sampai 183 di buku pegangan biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.